Om wilaheng astu nama sidam sekaring bawana langgeng. Matur sembah nuwun buat teman-teman semuanya. Salam kebajikan, salam hormat saya dari Kang Tro. Semoga teman-teman semua selalu diberi keberkahan, diberi kemuliaan, kelancaran, ketenangan hati dan jiwa, dan bisa kembali kesadaran diri masing-masing untuk mendapatkan perjalanan hidup yang sesuai dengan tujuan yang kita cita-citakan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang cakra. Tip atau cara bagaimana kita bisa menghandle ataupun menguasai cakra yang ada dalam diri kita agar terhindar dari energi-energi negatif dan bisa sempurna mengalir dan berfungsi pada penyaluran energi dalam tubuh kita. Cakra dalam tubuh itu sebenarnya banyak, tetapi ada 7 titik yang utama dan didorong oleh yang namanya kundalini. Nah, 7 titik ini sebenarnya pusatnya yang mengatur ataupun cara membukanya. Kalau dibilang kotak ini kuncinya itu ada di cakra asna. Makanya untuk membuka cakra kita harus bisa memanfaatkan energi pikiran kita. Pasti jalannya semua melalui sugesti. Sugesti ini bisa diwujudkan kalau dalam tubuh, yaitu mengalirkan persendian ataupun urat saraf kita menuju ke titik tersebut. Untuk membukanya, bahkan untuk membersihkannya. Nah, akal pikir ataupun otak atau pikiran ini ada yang menghambatnya, yaitu cakra pusar, itu tempat hawa nafsu atau rasa dalam diri kita. Sebenarnya rasa itu sendiri juga berasal dari pemikiran kita. Sehingga kita bisa ngomong ini sedih, ini bahagia, ini pahit, ini manis. Itu karena apa? Kita ada memori di otak kita. Karena semua gerak dalam tubuh ini sebenarnya IC-nya, memorinya itu ada dalam pikiran kita, ada dalam otak kita. Nah, ini sebenarnya kunci dalam kita meditasi. Apa yang kita inginkan, kita cara penyampaiannya yaitu dengan energi yang ada dalam pikiran kita. Nah, untuk menjaga cakra kita agar tidak ada energi-energi negatif, yang harus kita jaga adalah hawa nafsu kita. Rasa ego, rasa iri hati, rasa dengki. Ya, ini ada dua cakra yang harus selalu kita jaga, yaitu cakra pusar dan cakra hati. Sebenarnya ketenangan itu rusaknya di situ. Di saat benturan antara cakra hati dan cakra pusat. Dan apabila kita tidak mampu menghandlenya, itu energinya juga menyebar ke seluruh tubuh. Sehingga kita menyampingkan daya pikir kita, daya otak kita.
kekuatan manusia itu sebenarnya tidak terbatas. Yang membatasi ya rasa kita, karena kita merasa tidak mampu atau merasa. Kalau kita mau berpikir secara jernih, semua itu mampu. Dan kekuatan itu tidak bisa diukur. Justru yang mengukur diri kita sendiri. Yang membentengi kita sendiri, yang mengeblok pikiran kita itu kita sendiri. Melalui apa? Rasa kita. Rasa takut, rasa was-was. Banyaknya keinginan-keinginan itu justru menjadi blok dalam diri kita sendiri. Makanya kunci dari meditasi kita harus semeleh ataupun membuang ego kita untuk menjaga cakra-cakra kita, sumber-sumber energi yang ada dalam diri kita agar tidak ketempelan energi-energi negatif dari hawa nafsu kita. Rasa itu alat kita untuk menggerakkan seluruh tubuh melalui saraf ataupun urat nadi. Makanya orang kalau mau kembali ke kesadaran diri, kembalilah ke pola pikir yang benar. Di situ seluruh memori itu ada, bukan dirasa. Kalau rasa itu hari ini apa, besok bisa jadi apa, besoknya lagi bisa jadi. Gampang berubah. Dan cepat berubah. Orang itu punya keyakinan karena dipikirkan, bukan dirasakan. Semua orang apabila melakukan kegiatannya dengan akal sehat, dengan pikiran yang jernih, itu adalah sudah menjadi sebuah kodrat bagi dirinya. Tapi kalau memakai rasa, mungkin ada rasa terpaksa, rasa tidak enak harus melakukan. Nah, makanya dalam menjaga cakra kita, satu yang harus kita tekan, harus kita kuasai, yaitu cakra pusar dan cakra hati kita. Agar tidak timbul iri hati, egois, emosi, ingin mengunggulkan diri, merasa paling benar, merasa paling segalanya. Dan kita kembali ke pola pikir kita yang benar, ke akal pikiran kita yang benar. Karena sesuatu yang membedakan kita dengan makhluk yang lainnya, dengan pohon, dengan hewan, itu adalah akal pikir kita, bukan rasa kita. Kalau hewan itu juga punya rasa. Pohon pun punya rasa. Punya hawa nafsu semua. Yang mereka tidak punya, yang kita punya itu hanyalah daya pikir, kekuatan pikiran. Nah, itu namanya kesadaran diri. Kalau kita mau kembali ke situ, itu nanti sampean sadar diri. Kalau sampean itu manusia, sampean harus melakukan apa kodratnya manusia. Jadi kita tidak kebawa rasa kita, merasa gini, tidak. Nah, meditasi ataupun ingin membangkitkan cakra yang digunakan adalah apa? Kekuatan pikiran dialirkan. Nah, ini kalau kita bisa menghandle rasa kita, dialirkan melalui rasa ini. Makanya ada namanya rogo sukmo jiwa. Nah, jiwa ini adanya di situ, di kejernihan pikiran itu. Di kepala kita tempatnya. Ya, sukmo itu ada di hati,
cakra hati dan berdampingan dengan cakra perut. Karena apa? Wujudnya adalah rasa sukmo. Makanya ada yang ngerogo sukmo. Sukmone sing keluar, rasanya yang keluar. Bukan jiwanya atau bukan rohnya. Kalau rohnya keluar, mati orang. Tidak mungkin hidup. Nah, rogo ya ini tempatnya mereka ini. Nah, ada teman-teman kemarin yang ingin tanya apa itu raga, apa itu sukma, apa itu jiwa. Kalau jiwa itu roh khilafi ataupun tempat sesuatu yang menghidupi kita, yang menjadi pancer dalam hidup kita, yang menghidupkan seluruh organ tubuh kita. Kalau sukmo itu setiap jari ini pun ada sukma. Kalau tidak percaya sampan gigit. Ini bisa gerak karena ada sukma. Dialirkan oleh saraf-saraf dan sendi-sendi sampai sini. Tapi gerak tubuh ini tidak perlu diatur pakai rasa. Kamu harus pegang, kamu harus icip. Enggak, ini yang sudah ngatur sendiri. Otomatis. Kalau kita masih hidup. Nah, disitulah sebenarnya. Dalam meditasi kita, yang harus kita jaga itu. Jangan mengikuti sukma kita. Kembali ke dalam jiwa kita, diri kita. Kejernihan pikiran kita. Agar kita benar-benar bisa sadar diri, tahu diri, dan mawas diri dalam hidup kita. Akhirnya bisa menemukan atau kembali ke jati diri kita yang sebenar-benarnya. Itulah yang harus kita perhatikan agar cakra-cakra dalam tubuh kita selalu bersih, selalu bersinergi satu dengan yang lainnya, dan kita bisa menjaga dari energi-energi negatif yang ada dalam diri kita. Semoga bermanfaat dan teman-teman semua semoga tercapai apa yang dicita-citakan. Nah, apabila dari teman-teman ingin konsultasi atau apa bisa hubungi saya. Semoga bermanfaat. Salam rahayu, 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 sakum.